Ki Ageng Grabahan, pada masa penjajahan Belanda, beliau mensiarkan agama Islam di kota Madiun dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menyamar sebagai penjual gerabah. Gimana kisahnya? Ikuti terus Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Halo Nyarkubers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Kalau sebelumnya kita ke barat, ke makamnya Sunan Gunung Jati Cirebon, kali ini Mbah Joko Channel kembali lagi ke timur, yaitu ke makamnya Ki Ageng Anom Besari, atau sering kita kenal dengan sebutan Ki Ageng Grabahan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and share, serta jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video dari Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Dari silsilah yang terpampang di lokasi makam, Kiai Ageng Anom Besari yang memiliki gelar Raden Neda Kusuma serta Kiai Ageng Grabahan itu merupakan keturunan ke-14 dari Raden Wijaya. Kiai Ageng Anom Besari merupakan ayah dari Kiai Muhammad Hasan Besari yang makamnya ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Bicara warisan sejarah, Madiun adalah daerah dengan warisan sejarah luar biasa. Kebesaran Madiun dibuktikan dengan keberadaan makam-makam kuno para tokoh besar yang hidup di masa silam yang berhasil merubah peradaban. Salah satu tokoh besar itu adalah Ki Ageng Anom Besari. Ramadan hampir mendekati akhir. Nampak seorang pria berusia parubaya duduk di angkringan kawasan makam Kuncen, Kabupaten Madiun. Pria itu memakai topi. Dialah lamiran yang saat ini mendapatkan amanah sebagai juru kunci makam Kuncen. Di Madiun ada dua makam Kuncen. Pertama adalah makam Kuncen yang masuk wilayah kota Madiun. Orang-orang lebih sering menyebutnya makam Kuncen Kota. Salah satu tokoh yang dimakamkan di tempat ini adalah Bupati pertama Madiun, Pangeran Timur. Berjarak sekitar 20 km ke arah timur dari makam Kuncen Kota Madiun, terdapat makam Kuncen lain yang masuk wilayah Kabupaten Madiun. Orang-orang sering menyebutnya dengan makam Kuncen Caruban. Ya, makam Kuncen yang kedua ini berada di wilayah Kecamatan Caruban, ibu kota dari Kabupaten Madiun. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di tempat ini adalah Kiai Ageng Anom Besari. Nama tokoh satu ini memiliki tempat tersendiri dan hingga saat ini begitu dicintai oleh masyarakat Madiun. Sejumlah sumber tutur menyebut ia keturunan ke-14 dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Sedangkan luas keseluruhan lokasi situs Kiai Ageng Anom Besari sekitar 2,5 hektar. Di dalamnya terdapat Masjid Agung Anom Besari dengan ukuran kurang lebih sekitar 200 meter persegi. Sedangkan untuk makam Kiai Ageng Anom Besari sendiri berukuran sekitar 11 kali 11 meter. Ki Ageng Anom Besari mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan agama Islam. Catatan sejarah menyebutkan, dalam menyebarkan Islam, beliau menyamar sebagai seorang pedagang gerabah. Dengan begitu, Mbah Anom Besari leluasa berkeliling kampung. Ia bisa bersilaturahmi ke rumah-rumah warga tanpa khawatir diawasi Belanda. Belanda yang saat itu baru tiba di Nusantara tak mengira laki-laki yang menjajakan gerabah dari rumah ke rumah warga itu adalah ulama penyebar Islam. Karenanya, banyak yang menyebut Ki Ageng Anom Besari dengan nama Ki Ageng Grabahan. Tulisan nama Ki Ageng Grabahan hingga kini masih terpasang di pusara makam Ki Ageng Anom Besari. Sayangnya, belum ditemukan sumber yang menceritakan bagaimana perjalanan Ki Ageng Anom Besari mengenalkan Islam dalam masyarakat Caruban. Yang jelas, kiprahnya yang melegenda membuat namanya benar-benar harum, terus dikenang, dan makamnya tidak pernah sepi peziarah. Dari garis silsilah, Ki Ageng Anom Besari adalah putra dari Syekh Mursyad atau dikenal pula dengan sebutan Syekh Abdul Mursyad dari Kediri yang hidup di masa Kesultanan Demak.
Dari garis silsilah yang diterbitkan Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursyad Kediri, Syekh Mursyad adalah putra Pangeran Demang II Ngadiluih. Kakek Syekh Mursyad adalah Pangeran Jalu alias Pangeran Demang I, putra dari Raden Panembahan Wirasmoro. Jika ditarik ke atas, Panembahan Wirasmoro adalah putra Sunan Prawoto atau Raja Demak ketiga. Ditarik ke atas lagi, Sunan Prawoto adalah putra Sunan Trenggono atau Raja Demak kedua. Sultan Trenggana adalah putra Raja Demak pertama Raden Patah. Dari garis silsilah ini, tak diragukan lagi, Ki Ageng Anombesari masih satu keluarga dinasti dengan Bupati pertama Madiun Pangeran Timur. Dari garis silsilah Kesultanan Demak, Pangeran Timur adalah saudara Sultan Trenggono dan Ratu Kalinyamat. Ketiga tokoh besar ini juga masih saudara dari Ratu Mas Cempaka, ibu dari Joko Tingkir. Joko Tingkir di kemudian hari menjadi Raja Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Anombesari menikah dengan Nyai Anom Caruban. Dari pernikahan ini lahir 3 orang putra, masing-masing Abdul Rahman atau Kiai Ketip Anom, Kiai Muhammad Besari, dan Kiai Nur Syadik. Kiai Abdul Rahman setelah meninggal dunia dimakamkan di Kalangbret, Sri Gading, Kabupaten Tulungagung. Abdul Rahman mempunyai putra yaitu Kiai Basaruddin yang kemudian melahirkan keturunan Kiai Ambia di Sri Gading, Kabupaten Tulungagung. Dari Kiai Ambia melahirkan keturunan Kiai Ali Maklum, pendiri pesantren Banjar Melati. Sisa peninggalannya adalah Masjid Al-Alawi Banjar Melati. Masjid ini dikenal sebagai punjer atau sumber pesantren-pesantren di Kediri. Dari Kiai Ali Maklum ini kemudian lahir para pendiri pesantren besar di Kediri, baik dari putra sendiri maupun menantu. Putra-putri dari putrinya, Nyai Rubiah, menikah dengan Kiai Abror, melahirkan Kiai Soleh Banjar Melati. Putra Ki Ageng Anombesari Caruban lainnya adalah Kiai Muhammad Hasan Besari Ponorogo. Artinya, Mbah Hasan Besari Ponorogo merupakan cucu Mbah Mursyad Kediri. Kiai Hasan Besari Ponorogo memiliki putra, Kiai Zainal Abidin, yang kemudian menjadi Raja Selangor, Malaysia. Ki Ageng Anombesari wafat dan dimakamkan di Pasarian Kuncen Caruban. Makamnya berada di lahan seluas 2,5 hektar. Makamnya berukuran sekitar 11 x 11 meter. Di depan pintu makam juga terdapat silsilah dari Ki Ageng Anombesari yang menempel di dinding. Di dalam komplek area makam tersebut juga terdapat makam-makam pejabat tinggi Kasultanan Mataram. Di antaranya Pangeran Mangkudipuro atau Adipati Madiun ke-13 serta para Bupati Caruban dan kerabatnya, antara lain Raden Cokrokusumo I, Raden Cokrokusumo II, Raden Tumenggung Notosari, Raden Tumenggung Wingyo Subroto, dan Raden Tumenggung Jayeng Rono. Desa Kuncen Kabupaten Caruban juga ditetapkan sebagai tanah perdikan karena merupakan tempat peristirahatan terakhir para bangsawan dari Kesultanan Mataram. Ada juga keunikan di sekitar makam Ki Ageng Anombesari, yaitu terdapat pundung atau gundukan tanah. Tanah yang menggunduk tersebut ditengarai terkait dengan sebutan Ki Ageng Gerabahan. Tanah tersebut juga ditengarai sebagai bahan gerabah. Di nisannya juga terdapat tulisan beliau wafat pada tahun 1658. Banyaknya pundung atau gundukan tanah yang ada di sekitar makam Ki Ageng Anombesari ini diakui sebagai salah satu wujud kearifannya atau kesaktian Ki Ageng Anombesari pada saat masih hidup. Ila hadrati mahwali fi Arya Madiun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Oke Nyarkubers, sekian dulu perjalanan Mbah Joko Channel di makam Ki Ageng Anombesari, Kuncen Caruban, Kota Madiun. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Joko Channel. Untuk perjalanan selanjutnya, Mbah Joko Channel akan pergi ke barat lagi, tapi nggak sampai barat, cuma sampai di Klaten,
yaitu di makam Imogiri. Sekian dulu dan terima kasih.